Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang 3 kelemahan pokok umat ini. Beliau bersabda, "Idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, maka dicabut darinya kehebatan Islam ini. Yang kedua, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurrimat barakatal wahyi. Dan apabila umatku sudah meninggalkan aktivitas dakwah, mengajak kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar, maka diharamkan keberkahan wahyu. Dan yang ketiga, wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Dan apabila umatku sudah saling hina, sudah saling caci dan saling berperang antara sesama mereka sendiri, maka jatuh kehormatan mereka di hadapan Allah Ta'ala. 3 poin ini menjadi peringatan bagi kita semua agar hendaknya kita mawas diri. Peringatan yang pertama, idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umat ini sudah mengagung-agungkan dunia, terlalu mengagumi dunia. Apa yang dimaksud dengan terlalu mengagumi? Pertama, sikap batin, hatinya cenderung takjub dengan dunia. Kemudian yang berikutnya, pembicaraannya seputar kekagumannya akan dunia. Dan yang ketiga, perilakunya bermegah-megahan, pamer akan dunia, kompetitif, saingan dengan atas materi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian semua, sehingganya kalian semua dijejalkan ke dalam kubur. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang dimaksudkan di sini bukan berarti kita dilarang berikhtiar, karena ikhtiar itu wajib. Karena di dunia kita menjalankan hukum sebab akibat. Bukan berarti kita dilarang kaya, karena kaya itu bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilarang adalah ketika kita berbangga-bangga akan dunia, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, semua hanya untuk pamer dan kemegahan. Maka kalau itu sudah terjadi di tengah-tengah umat Islam, nuzi'at minha haibatul Islam, dicabut darinya kehebatan umat Islam ini, kehebatan agama Islam ini. Jadi sebetulnya kejayaan umat Islam bukan karena terlalu banyak sarjana, itu bukan ukuran. Islam akan jaya bukan karena umat Islam kaya raya, tapi justru ketika kita semua mengagungkan dunia, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf. Apabila umat ini meninggalkan aktivitas menyeru kepada perbuatan ma'ruf. Karena mengajak kepada kebaikan ini semua orang bisa tanpa terkecuali. Maka kalau umat Islam sudah sungkan, malu, enggan mengajak kepada perbuatan bajik, maka ini tanda kehinaan bagi umat Islam. Kemudian yang berikutnya, wan nahya 'anil munkar, mencegah perbuatan munkar.
Ini disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Yang mampunya dengan tangan, silahkan dengan tangan. Yang mampu dengan kekuasaan, silahkan dengan kekuasaan, mencegah kemungkaran. Yang mampunya dengan menegur secara lisan, gunakan lisannya. Gunakan untuk berdakwah, saling mengingatkan. Dan yang tidak mampu dengan keduanya, setidak-tidaknya dengan hatinya. Dan perlu diingat, apabila umat ini meninggalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka akibatnya hurimat sebarakatal wahyi, diharamkan keberkahan wahyu. Dan di poin yang ketiga, ini yang penting untuk kita sadari juga, wa idza tasabbat ummati, kalau umatku sudah saling hina, sudah saling menyalahkan, bahkan mudah sekali saling membid'ahkan, mudah sekali saling mengkafirkan, mudah saling menghalalkan darah, bahkan mereka berperang saudara, saqatat min ainillah, maka jatuh kehormatan mereka di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka akan jatuh kepada kehinaan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi sudah mengingatkan, umatku tidak akan bisa dikalahkan oleh musuhnya. Sehebat apapun musuhnya, secanggih apapun senjatanya, sekaya apapun mereka, umatku tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh musuhnya, kata Nabi. Hanya saja umatku nanti akan saling membinasakan antara sesama mereka. Umatku nanti akan saling berperang antar sesama mereka, sehingganya dengan mudahnya musuh-musuh mereka menguasai mereka. Inilah yang terjadi di Afghanistan, di Suriah, di Irak, di Yaman, Libya, negara-negara Timur Tengah, padahal sama-sama muslim, tapi saling menghalalkan darah satu sama lain, sehingganya dengan mudah musuh-musuh mengintervensi negara mereka, ikut campur dalam urusan dalam negeri mereka, sehingganya mereka dikalahkan. Sekali lagi khatib ingin tegaskan, jangan pernah mau dipecah belah, jangan pernah mau saling menghina satu sama lainnya, apalagi saling menghalalkan darah satu sama lainnya. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, mari kita hindari tiga perkara ini. Bahkan kalau kita ingin bangkit menuju izzul Islam wal muslimin, kejayaan kembali, kemuliaan kembali Islam dan kaum muslimin, maka kita bisa bertolak dari tiga perkara ini. Yang pertama, jangan jadikan dunia sebagai pujaan, jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Mari kita jadikan dunia sebagai alat perjuangan. Yang kedua, mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan yang ketiga, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga persatuan. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan bersama al jamaah, yakni umat Islam yang menjaga persatuan, menjaga persaudaraan. Ketika umat Islam bersatu, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim.